Bosen banget gak sih di rumah? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Saya akan membahas keadaan Bank Indonesia dan koperasi saat terjadi pandemi COVID-19. Dari beberapa sumber yang saya baca, kejadian saat ini sangat berbeda dengan krisis global ataupun 1998. Sudah lebih dari 180 negara mengalami hal yang sama akibat terkenanya dampak COVID-19 ini. Bagaimana kondisi Bank Indonesia dan koperasi saat ini? Yang pertama kita bahas adalah Bank Indonesia. Direktur Riset Center of Reform on Economy Indonesia, yaitu Peter Abdullah, menilai bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini masih cukup kuat. Kondisi Indonesia saat ini belum mengalami krisis dan likuiditas bank dan masih dikatakan sehat. Ada banyak antisipasi yang dilakukan bersama negara maju dengan menghitung aspek kemanusiaan, keuangan, dengan sektor ekonomi. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menghadapi imbas dari dampak COVID-19 pada stabilitas rupiah. Langkah pertama adalah relaksasi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto. Dalam hal ini mencangkup penggunaan rekening rupiah dalam negeri bagi investor asing sebagai underlying transaksi di NDF. Pencatatan transaksi di NDF dalam posisi devisa neto. Transaksi di NDF diperhitungkan dalam PDN Bank dan dilaporkan ke BI sehingga perbankan akan semakin longgar dalam pasar falas. Kedua, investor global dapat menggunakan kustodi global dan domestik. Ketiga, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan telah melakukan komunikasi secara langsung dengan investor global. Saat ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan yaitu OJK (POJK) nomor 11/POJK.03/2020, yaitu tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan kontrasiklikal. Aturan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada bank maupun debitur melalui kredit restrukturasi. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, kondisi perbankan dapat aman meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Restrukturasi bisa dilakukan dengan penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit. Bank Indonesia menerapkan kebijakan sistem pembayaran guna menekan penyebaran COVID-19. Langkah pertama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Industri Keuangan menyesuaikan jadwal operasional. Langkah kedua, distribusi rupiah sudah melewati proses khusus untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Ketiga, optimalisasi transaksi non-tunai dengan menggunakan uang elektronik seperti mobile banking dan internet banking. Saat ini, Bank Indonesia akan terus menggunakan berbagai instrumen yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas keuangan, dan tentunya dampak negatif dari adanya COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 berpotensi berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi, usaha mikro kecil menengah atau KUMKM. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam sangat berhubungan langsung dengan para pelaku UMKM dan sekitar informal. Peran pelaku KUMKM di tengah krisis atau wabah ini
untuk menjaga pergerakan sektor real di tanah air menjadi sangat penting. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta semua jajaran pemerintah untuk melakukan relokasi anggaran dan refocusing kebijakan guna memberikan insentif ekonomi bagi pelaku UMKM dan informal, sehingga tetap dapat berproduksi dan beraktivitas. Saat ini, Kementerian Koperasi menyiapkan skema pinjaman khusus koperasi dan relaksasi UMKM. Program tersebut diperuntukkan bagi anggota koperasi yang benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjaman karena terdampak wabah COVID-19. Skema program yang pertama adalah relaksasi dari perbankan dan lembaga pengelolaan dana bergulir koperasi usaha kecil dan menengah kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, program pinjaman khusus. Program ini diberikan kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang susah terganggu karena COVID-19. Terakhir yaitu pembebasan pajak koperasi pada objek yang terkait. Jadi seperti itu kondisi perbankan dan koperasi Indonesia pada situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.